ekspor tergede dari Indonesia apa nomor 2? Sepatu karet. Itu udah membuktikan coy. Sneakers itu bukan lagi sebuah gaya hidup. Sneakers itu adalah kebutuhan di era sekarang dan yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia. Ini kan alas kaki, mau sebagus-bagus sepatu apa, kalau kita nginjek lubang ya becek-becek basah-basah juga gitu. Cuma sekarang itu bisa menjadi salah satu alat investasi juga. Nah, fuck that man, gue bakal pakai ini semua sepatu dan gue udah pernah pakai semua sepatu gue. Ketertarikan gue sama sneakers itu sebenarnya dari dulu, ya, cuman dulu itu kan waktu masih sekolah, yang antara mungkin Converse, nggak kayak sekarang Nike. Jadi kebetulan gue juga main musik, ngeband. Zaman dulu kalau misalnya sepatunya nggak kece, kayak penampilan di panggung pasti kurang. Tapi gue juga termasuk orang yang senang berolahraga. Nah di situ ada crossnya, di mana gue nyari sepatu yang emang fungsional, enak dipakai, tapi looking good juga. Sneakers tuh bagi gue kayak sebuah histori sih. Sepatu lu tuh adalah saksi hidup, saksi benda mati, lu ngelakuin apa aja di luar. Jadi kayak misalkan ada orang sepatunya tuh harganya murah, tapi dicuci terus Susan Kara. Ketika gue tanya, lu ngapain sih nyuci sepatu lu? Ini kenangan gue pas sepatu ini pernah nemenin gue ngelamar cewek yang gue sayang. Oh, sampai sekarang nikah pun gue pakai sepatu ini. Jadi gue nggak mau sepatu ini rusak. Kalaupun rusak, gue pengen pajang. Jadi kenangan coy. Bisa dibilang gue koleksi sneaker itu 2011. Gue 2011 waktu gue di Amerika, gue udah mulai beli, tapi gue masih ngasal banget belinya. Gue beli Nike Dunk, gue beli Jordan 1, tapi benar-benar yang ya karena gue beli karena emang buat gue pakai doang. And then waktu gue mulai ngulik, itu emang gue cuma nyari kayak gue suka sama satu type, yaitu which is Jordan 1. Gue inget banget teman-teman gue masih gila Yeezy banget awal-awalnya. Gue malah gak tertarik, gue kayak biasa aja. Malah gue waktu Yeezy lagi naik harganya, gue ngincerin Jordan 1 semua waktu harganya lagi murah-murah. Sekarang kayak teman-teman gue kayak anjing nyesel banget gitu lah. Gue majority yang gue bilang yang barang yang gue koleksi itu Jordan 1, dari Jordan 1 Chicago, Jordan 1 Bread, Jordan 1 Shadow, Royal. Gue bisa dibilang gue hampir ada 20-an lebih sneaker Jordan 1 sih. Dan maksudnya itu yang benar-benar gue pakai banget. Gue mungkin kalau mikirin hype mungkin cuma sebentar doang, wah sama ngetrennya. Tapi Jordan 1 itu dari zamannya 2000, mungkin sebelum gue juga, tapi waktu itu 2011 udah hype, sampai sekarang masih hype. Jadi udah jadi kayak something yang selalu hype-nya itu terjaga, terukur gitu loh, dan ada terus gitu. Emang ada beberapa yang maybe jatuhnya kemakan hype, tapi gue pun juga se-hype-hype-nya gue ngelihat again the story behind it. Dan masih gue mau merasakan achievement yang Jordan rasakan, because that's what made Jordan. Karena Jordans, and then I tend to buy more shoes yang ada a story behind it. Start from 1 to 2 to 3, now I can't stop. Yeah, I have a problem, guys. Pertama kali gue suka sepatu tuh ini Bathing Ape, tapi harganya mahal mentok. Kan itu kayak jatuhnya kan kayak Air Force Ones yang low. Nah, gue waktu itu dibeliin sama mantan gue Air Force Ones lagi. Gue inget, wah ini inget nih gue perasaan feeling gue pas Bathing Ape. Air Force Ones gue udah yang putih udah bapuk banget. Langsung akhirnya temen gue DJ Stan, dia bilang, oi, dude, lu tuh kemana-mana gue udah sering liat lu kemana-mana, beli sepatu baru, nah apa kek, ya gitu-gituin. Ya udah, akhirnya gue mulai beli Air Force Ones. Karena gue emang my first love is Air Force Ones. Habis itu baru dikenalin lah ke Jordan. Itu gawat. Emang nggak pernah lupa sih emang sneakers yang mungkin gue beli pertama kali dengan duit sendiri, dengan usaha gue. Waktu gue suka banget Converse, dan gue sempat beli itu yang gue pertama kali ngerasain gue nggak bisa tidur ngeliat barang di toko yang bolak balik. Akhirnya ada dulu namanya Converse Jack Purcell Cross Stitch gitu. Itu barangnya masih ada sampai sekarang, sebetulnya masih gue simpen buat tanda aja bahwa inilah nih yang gue beli pakai duit gue pertama kali gitu. Sneakers yang gue pertama beli pakai duit gue sendiri itu dulu Macbeth. Gue tuh suka banget band-bandan pada waktu dokter, dan di dokter tuh musik semua teman-teman gue tuh jazz, dan gue tuh suka banget pop punk. Gue tuh kedirect banget sama Blink-182 dengan Tom DeLonge, Mark Hoppus, dan Travis Barker. Pada waktu itu
si Tom DeLonge buat sepatu Macbeth, dan Macbeth pertamanya dia yang dibuat itu adalah Bonham Tom DeLonge. Itu adalah, gue nggak dapat sepatunya, tapi yang gue beli pertama itu adalah justru Elliot Black Cement yang dipakai sama beberapa artis dari BMTH, Jonah Weyhoven, pada waktu itu ada David Kennedy-nya Ava, gitu, Angela Nervit, dan sampai My Chemical Romance pun dibuatin coy, si Lister ya. Itu adalah sepatu yang gue tabung pertama, dan kampanye My Chemical Romance pada waktu itu kece banget. Insole itu ada yang kiri cara mendeteksi kanker payudara, yang kanan cara mendeteksi kanker testis. Insole itu digambar coy, kayak ini how to detect breast cancer, how to detect testis cancer. Itu berarti itu sepatu pertama yang gue beli pakai duit gue sendiri. Terus kalau sepatu yang paling gue kejar dan akhirnya baru dapat sekarang tuh adalah SB Freddy Krueger. Gue beli pada waktu itu sekitar 14 jutaan tahun 2010, dan laku ke orang si Surabaya 56 juta 1,5 tahun yang lalu. Dan orang yang beli pun emang orang pengusaha, orang udah tua gitu karena, tapi dia suka. Antara ada story behind the shoes atau nggak ada antara story behind of me getting that shoe gitu. Karena for me, in order for me to beli sepatu itu ada cerita di mana battle yang di mana gue harus overcome, and then as a reward gue reward myself with that shoe. Semuanya itu punya pendapat masing-masing. Itu kan, itu duit-duit lo, terserah lo mau beli apaan. Bedanya adalah kenapa lo beli sepatu itu. Pertama FOMO kali ya. Orang Indonesia tuh FOMO banget. Gue bilang kayak mereka itu harus dapetin sneakers yang kayaknya kayak limited banget, yang bener-bener ya sama lah sama kayak cewek lah, semakin susah didapetin, semakin orang cowok banyak yang incer kan. Because everyone's getting it, so that's why I want to get it before he gets it. Atau bragging rights. That's pretty much it. Lu beli sepatu itu kenapa? Gila, soalnya ya, lu nggak ngiri ya sepatu gue gini, lu ya. Dan tapi menurut gue kalau orang cuma nyarinya limited doang, sebenarnya enggak juga sih. Itu hanya surface-nya doang. But in the end, dari data gue dari Kick Avenue sendiri, di sini gue sebagai platform jual beli sneakers, majority orang yang beli sneaker tempat gue kebanyakan GR kok. Karena lebih affordable. Hanya orang mampu yang bisa dapetin yang mahal, tapi banyak juga yang ngincar yang lebih general release ya. Yang which is lebih gampang kecapai lah sama majority orang gitu loh. Sekarang kan lagi rame-ramenya market atau produk sneaker lokal yang digandrungi sampai bikin orang antri, nginep dan sebagainya macam lainnya, sebagaimana terjadi di luar. Apakah itu marketing strategi atau tidak gitu ya? Yang setahu gua memang hal itu terjadi utamanya karena si Kompas ini, kita ngomongin brandnya ya, sepatu Kompas, dia bisa membahasakan brandnya dengan very well, dengan begitu bagusnya ke publik, sehingga menimbulkan desirable yang tinggi. Yang kedua, gimana dia memarketing produknya, dipakai sama influencer, dipakai sama tokoh-tokoh public figure, itu bikin snowball effect yang akhirnya jadi seperti sekarang. 2018 Kompas itu masih kayak mereka jualan di toko ada aja gitu, kita bisa, dan sekarang hey man look at it gitu loh, resellnya banyak. Dan ini salah satu kesempatan gua juga berkolaborasi sama sepatu Kompas, dan kita bangga banget bisa dapet yang warnanya kuning, belakangnya USS, karena ini emang kita sebagai media juga bangga banget ngelihat Kompas yang istilahnya men dari dia kasih orang mesti promote dong, mesti ini sampai bisa di sini. But in the end sneaker tuh masih banyak men, dan sneaker itu nggak harus Kompas gitu. Masih banyak sneaker lokal yang harusnya melihat Kompas menjadi daya ukurnya mereka, dan hopefully dan mereka bisa ngejar. Mungkin Ventela yang selama ini rada kayak di anak tirikan, tapi mereka kemarin berhasil loh mendapatkan Never Too Lavish yang bikinin jaketnya Pak Jokowi juga untuk menjadi desainer utamanya mereka. Jadi itu sebuah progres yang menarik kan. Dan lama-lama gue berharap dalam tahun ini ada 3 atau 5 brand Indonesia yang bisa catch up, at least catch up dulu sama sepatu Kompas gitu. Gue juga thank you banget, karena kalau nggak ada lu semua, nggak ada Ngangkas, itu aja. Yes, Indonesia deserve it. Maksudnya Kompas menjadi salah satu tolak ukur yang sangat bagus menurut gue. Jadi ya gue berharap banget semua orang nggak ngelihat Kompas aja, tapi semua brand Indonesia mereka ngelihat Kompas itu berhasil bikin dia jadi raja di negara sendirinya. I think ya Indonesia should take advantage aja. Yang penting ujung-ujungnya adalah untuk ya support the local production dengan jumping on the sneaker hype wagon aja yang lagi jalan sekarang ini.
Kenapa? Semua industri brand global yang kita gede banget di luar sana itu produksinya di Indonesia, dan kita hanya menjadi komoditi brand luar. Nah, pada 5 tahun terakhir brand lokal berjaya banget. Wajar, karena apa? Masa kita mau dijajah terus sama brand luar? Dan kita salah satu ekspor penunjang tergedenya itu sepatu. Selain komoditi biji-bijian, minyak, batu bara, nomor 2 sepatu. Berarti kita harusnya manfaatkan itu. Jangan sampai kita hanya menjadi negeri yang menjadi consumer goods dari orang-orang impor sana, tapi justru kita kalah di negara kita sendiri. Duh, gue mau ngomong ini tapi gue nggak enak. Si sensor nggak apa-apa ya, tapi ini gue bakal ngomong jujur sih. Reseller sama pelacuran itu nggak ada bedanya. Wah, itu mentok. Mentok. Ini palingan 90% dari koleksi gue reseller. Ya, karena emang nggak, it's not available to us di Indonesia untuk dapetin sepatu-sepatu ini. Mau nggak mau gue dukung reseller, karena kalau nggak, gue belinya di mana? Pada dasarnya tuh hukum ekonomi, supply dikit daripada demand yang sangat tinggi. Apalagi sepatu ini, reseller bakal selalu ada gitu. Again, sneaker ini adalah salah satu alat investasi juga yang kalau lo bosan bisa jual. Jadi ketika lo spending sebanyak itu, there's a slight chance ketika lo jual lagi, lo dapat profit. Gitu. Yang nentuin market itu kan sebenarnya orang barat ya. Kita nggak tahu, itu bener-bener kayak gini loh, kayak batu AKA sekarang harganya 2 juta. Besok 20 juta, besok bisa 200.000, nah kayak gitu sneakers. Jadi kita nggak tahu apa yang bisa naik, kita hanya ngikutin tren. Jadi kalau disebut investasi, bisa ya bisa nggak. Bisa ya kalau lagi momen, lu cuan gede banget, laba bisa gede. Tapi kalau lagi momen, ya kere. Makanya gue bilang, reselling sneakers itu sebenarnya buat side job, kayak penghasilan pasif. Jujur gue tai-taiin orang ya, lu tai banget sih lu, ngantri semuanya buat ini, buat lu ya cuanin, but again, that's your hustle, you go ahead man. As long as I get mine, you can get yours, you know. Dan kita bisa ngeliat anak-anak kecil sekarang mereka cari duit lewat situ. I think that's good. Bagusnya sekarang anak SMA beberapa ada yang ngerti cuan, jadi ada yang ngerti laba. Jadi mereka dikasih uang saku, beliin sneakers, terus dijual lagi. Gue lebih respect sama orang kayak gitu. Dan selama kita nggak melanggar hukum, gue bilang reseller is gonna be there. Actually, gue nggak pernah nganggep ini sebuah peluang bisnis. Karena awal mulanya gue collectors kan. Gue collectors, gue punya di rumah gue koleksi terus. Sampai akhirnya partner gue, selamanya Said Muhammad, approach gue, Jeff lu mau monetize nggak sih? Iya. Event pertama kita April 2017 di Grand Indonesia. Pertama kali bikin, nggak ada marketing, nggak ada apa, 15.000 orang yang datang, sehingga akhirnya kemarin USS 2019 di District 8 kita berhasil membawa 47.000 orang dengan total transaksi 15 miliar rupiah dalam 3 hari. Which is, gue dikasih kesempatan itu, gue sok bilang, tapi ingat profit itu bukan number one-nya kita. Yang tetap yang kita keluarin adalah gimana kita bisa ngeedukasi orang-orang untuk membeli sneakers itu bukan yang hype saja, tapi every sneakers itu mesti menunjukkan lu punya pesona diri sendiri gitu. The new luxury is adalah ketika lo bisa ngeliatin apa yang lo pakai dan orang menerka value-nya berapa, secara tidak langsung lo punya status sosial itu gitu ya, kemapanan itu gitu. Kalau lo punya uangnya, lo punya penghasilan yang bisa mensupport itu, by all means silahkan aja. Gue tidak pernah spending sepatu di atas 15 juta. Ketika tuh sepatu udah reach 16 aja gue udah, enggak. Oke, gue kalau misalnya udah di atas 20, I will have to rethink. As in like, yo, what the fuck does this shoe mean to you? Fuck man. Gue mungkin 15 juta gue beli, that's it. Tapi 15 juta gue beli. 50 juta? Ya nggak mungkin lah, gila lo. Stay true to yourself. Jangan cari sneaker yang emang di luar budgetnya lu. Nggak ada gunanya juga lu punya sneaker mahal tapi lu ancur-ancuran hidupnya ngejalaninnya. Jangan sampai ya yang salah adalah mengorbankan sesuatu terlalu besar sebenarnya nggak mabuk tapi dipaksa-paksain cuma buat foto di Instagram, dan itu kejadian sangat banyak banget menurut gua. Itu adalah financial decision yang salah sih menurut gua gitu, karena masih banyak sih sebenarnya lebih penting. Find a shoe that you can rock with anytime, anywhere. That's it.